khusus yaitu kepada para wali santri. Karena intinya penghuni di sini adalah santri. Nah, santri itu pasti punya ayah ibu. Nah, kalau di sini ada 5.000 wali santri, paling tidak ya 10 sampai 20.000 wali santri. Percayakan kepada kita yang ada di Ma'had, putra putri, ibu dan bapak, selamat semua, aman semua, belajar dengan baik. Yang baru pun mudah-mudahan kerasan karena baru masuk, tapi insya Allah kerasan. Dan tanda kerasan itu sudah diteliti oleh Syekh. Tiap hari Syekh keliling, anak-anak ceria dalam belajar, dalam olahraga. Nah, percayakan pada kami, dan kalau ingin berkunjung ya silakan berkunjung, temui anak-anak, tapi jangan terlalu sering, nanti menghabiskan biaya gitu. Sebulan sekali saja itu berapa biayanya kalau tiap bulan? Ke Al-Zaitun kalau dari Jakarta atau dari Banten itu nggak cukup 10.000, karena tolnya saja 50.000 itu. Nah, kalau untuk bayar tol 50.000 pulang pergi sudah lebih daripada. Ya, sekarang saya ke Mas Reza. Mas Reza, sebagai orang tua yang menyekolahkan anaknya di pondok pesantren, kalaulah kondisi seperti ini terjadi, ini orang tua kan juga was-was, meskipun pimpinan sudah mengatakan bahwa jangan khawatir. Seperti apa, Mas Reza? Saya akan menjadikan akreditasi sebagai dasar bagi saya untuk bersikap, Mbak Caca. Dalam proses akreditasi itu ada sejumlah borang atau sejumlah berkas yang memang harus diperiksa, diverifikasi oleh otoritas terkait, baik Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, atau oleh lembaga Muhammadiyah misalnya, karena putra saya bersekolah di Madrasah Muallimin Muhammadiyah Jogja. Nah, setelah berkas-berkas tersebut diperiksa, maka saya bayangkan secara umum bisa saja setiap lembaga pendidikan termasuk madrasah atau pesantren, pada berkas A nilainya bagus, pada berkas B nilainya sangat bagus, berkas C justru kurang bagus, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, mengingat bahwa ternyata dari seluruh berkas itu ada yang nilainya plus, tapi juga ada yang nilainya minus, maka menurut saya tidak tepat seandainya sebuah lembaga pendidikan itu dibubarkan begitu saja. Karena itu artinya menurut saya sama saja dengan menihilkan berkas-berkas atau borang-borang yang nilainya sudah positif. Nah, alih-alih kemudian membubarkan lembaga pendidikan atau pesantren atau madrasah, maka menurut saya justru yang harus dilakukan adalah bagaimana meningkatkan berkas atau borang yang nilainya masih negatif agar bisa menjadi positif. Dengan demikian pembinaan alih-alih pembubaran menurut saya merupakan langkah yang paling tepat. Oh ya, baik. Sekarang saya ke Pak Jajan. Pak Jajan, kita dengar tadi dengan pimpinan pondok pesantren jangan khawatir, bahkan khususnya siswa yang baru. Bahkan kabarnya juga dilakukan penerimaan juga meskipun sedang bermasalah. Salah tidak secara institusi sedang bermasalah mau menerima murid baru? Tidak salah karena belum ada keputusan dari pemerintah. Apakah pondok pesantren ini ditutup atau tidak? Jadi tidak salah. Karena itu tim ini harus bekerja secepat mungkin untuk memastikan bahwa apa yang dilaksanakan di Al-Zaitun itu baik pesantrennya, madrasahnya itu kurikulumnya sesuai standar. Tim Kementerian Agama tidak cukup hanya melihat apa yang tertulis. Jadi dia harus melihat juga bagaimana habituasi, pemahaman dan pengamalan agama yang dilaksanakan di Al-Zaitun, sehingga menarik kesimpulan yang betul-betul berbasis data, tidak saja apa yang terlihat tetapi juga menggali lebih jauh, karena informasi yang sampai kepada masyarakat ini ada kontradiksi. Ada yang mengatakan bahwa alumni tidak merasakan kurikulum yang menyimpang. Tetapi sebagian juga mengatakan, terutama video-video viral itu memperlihatkan kepada kita sebuah kurikulum, sebuah pengamalan keagamaan yang berbeda dari mainstream, katakanlah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan saya kira sudah jelas bahwa
entitas pesantren maupun madrasah berdiri dan mendapatkan bantuan operasional sekolah itu dengan syarat, ketentuan syarat-syarat. Di antaranya adalah mengajarkan sebuah kurikulum yang tidak ekstrim. Ya, jadi kalau syarat-syarat itu tidak terpenuhi sementara bantuan terus juga diterima, saya kira itu kita tidak mau ada di sini sesat pikir di mana Al Zaitun menerima bantuan di satu sisi tetapi tidak mau melaksanakan kurikulum standar. Baik, ya. Menarik sesat pikir yang dikatakan oleh Pak Jajan di sini. Mas Reza, kalau tadi kita melihat sudut pandang hak anak dari hal yang lain. Tapi kita tahu faktanya bahwa banyak orang tua di Indonesia memilihkan sekolah untuk anaknya. Anak kan juga punya hak untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Kalau sedari awal di Al Zaitun lagu Indonesia Raya sudah salah, tata cara sholatnya sudah berbeda. Ketika terjun ke masyarakat, mereka akan jadi orang seperti apa? Bagaimana Mas Reza? Ya, hitung-hitungan di atas kertas. Semestinya ada sinkronisasi, ada harmonisasi antara kehidupan yang berlangsung di dalam pesantren dengan kehidupan di luar pesantren. Jadi ibaratnya lah, kalau di dalam pesantren anak dibina sedemikian rupa untuk jadi insan mulia, maka seyogyanya tanda petik kurikulum yang berkembang di masyarakat akan berkelindan dengan itu. Bagaimana hasil tempaan di dalam lingkungan pesantren, begitu kembali ke masyarakat mereka juga bisa terpupuk, terpelihara, berkesinambungan, segala macam budi pekerti dan akhlak mulianya. Nah, menjadi persoalan saya pikir kalau kemudian sudah ada ketidaksinkronan satu sama lain. Masyarakat punya ekspektasi tinggi terhadap para santri, anggaplah demikian. Tapi pada saat yang sama ternyata pesantren tidak bisa mencapai atau memenuhi ekspektasi masyarakat tersebut. Maka ya kita patut risau bahwa kualitas anak didik, baik dari sekolah umum maupun sekolah berlatar agama, ternyata tidak akan bisa menjawab persoalan masyarakat. Alih-alih menghadirkan solusi, menghadirkan pencerahan bagi publik, justru jangan-jangan menjadi sumber persoalan tersebut. Baik, Pak Jajan, butuh usaha ekstra tidak sih pemerintah untuk membenarkan hal ini? Mengingat juga banyak alumni yang sudah jebolan Al Zaitun. Kalau tata cara saja berbeda dengan hal yang lain, bagaimana dia kemudian sholat di masjid nanti ketika dia safnya berjarak? Atau mungkin lagu Indonesia Raya, ketika ditanya lagu Indonesia Raya dia ngomong-ngomong karena diajarkan salah, seperti apa Pak Jajan? Tidak bisa dikatakan sulit, tapi juga bukan hal yang mudah untuk menangani persoalan ini. Tetapi fokus materi investigasi sudah jelas ya. Pertama soal pemahaman tentang kitab suci, pemahaman tentang haji, kemudian pengamalan yang muncul di media sosial. Jadi fokus saja ke sana yang kita nilai secara umum itu tidak sesuai dengan paham kebanyakan. Baik. Katakanlah dengan kurikulum Kementerian Agama. Nah, memang persoalannya adalah tidak semudah katakanlah membina, tetapi kita tahu bahwa mereka alumni akan terjun ke masyarakat. Baik. Nah, ketika pemahaman dan pengamalan agama mereka berbeda dengan masyarakat kebanyakan, maka mereka akan teralienasi, mereka akan termarginalkan atau dimarginalkan oleh masyarakat karena pilihannya hanya dua. Apakah mereka menjadi makmum, jamaah atau menjadi imam. Oke. Nah, ketika pemahamannya berbeda dengan masyarakat secara umum, kan tidak mungkin mereka membentuk kelompok atau masyarakat tersendiri. Saya potong. Ada tidak sih alumni Al Zaitun masuk ke UIN Syarif Hidayatullah? Saya tidak punya data, tapi besar kemungkinan ada. Oke. Saya tidak punya data. Mungkin tidak juga bisa dilihat ada yang berbeda dari murid-murid UIN, ini pondok pesantrennya mana, seperti itu kan para guru-guru? Nah, yang perlu diingat lagi bahwa apakah pemahaman mereka itu dan pengamalan mereka seperti itu sebagai sesuatu yang diyakini satu-satunya kebenaran, yang lain salah, atau mereka diajarkan untuk moderat. Ini pemahaman saya, yang lain boleh percaya mengamalkan sesuai kepercayaan yang berbeda. Tetapi yang problematik bagi pemerintah saya kira, termasuk bagi orang tua adalah ketika mereka meyakini bahwa pemahaman dan pengamalan kamilah yang paling benar, yang lain sesat. Itu yang perlu diinvestigasi oleh Kementerian Agama.
Oke, baik. Terima kasih Pak Jajan atas waktunya. Terima kasih Mas Reza Indragiri atas waktunya. Mohon maaf pemirsa, memang tidak ada dari perwakilan pemerintah yang bisa menjawab pertanyaan saya atau bergabung di Apa Kabar Indonesia malam hari ini karena memang belum ada jawaban meskipun kami sudah mengundang. Tapi mungkin di lain kesempatan di Apa Kabar Indonesia malam. Terima kasih Bapak-bapak.